Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas contoh yang ke-16. Oke, untuk contoh yang ke-16 ini mirip dengan yang ke-15. Ada ketentuan-ketentuannya di situ, ada beberapa ketentuan ya. Lebih tepatnya 8 ketentuan. Eh, Mirip-mirip, tetapi nanti kita lihat seperti apa contoh yang ke-16 ini. Eh, Polanya seperti apa ketentuannya. Oke, langsung saja di sini gunakan kembali gambar contoh 15 di atas. Jadi gambarnya sama dengan contoh sebelumnya. Buat program bahasa C AVR berdasarkan ketentuan berikut. Arahan masih sama, gunakan instruksi logika dan geser. Oke, gambarnya masih sama, kaki-kaki yang digunakan masih sama, yaitu PA0 sampai PA7 untuk LED 0 sampai LED 7. Begitu juga PC0 sampai PC7 digunakan saklar atau push button 0 sampai push button 7 masih sama. Oke, ketentuannya kita bahas di sini. Seperti apa ketentuannya? Oke, ini langsung saja saklarnya terhubung dengan PC ya. Oke, di sini coba kita bagi menjadi dua bagian, dua kelompok lah ya. Oke, ini kondisi satu. Sama seperti contoh 15, kita bagi menjadi dua, kondisi satu dan kondisi 2. Oke, kita lihat di sini. Langsung kita ke bawah saja ya. S0 tutup, S1 tutup, ini semua tutup di sini ya. Berarti kalau tutup itu logikanya 0. Kalau saklar close atau tutup atau ditekan push buttonnya itu logikanya 0. S0 terletak pada PC0 ya. PC0 sama dengan 0 logiknya. Ini PC1 sama dengan 1 logikanya. Selanjutnya PC2 sama dengan, oh mohon maaf, PC1 logikanya 0 sama. Nah, maaf nggak fokus. PC2 logikanya 0 pada saat tutup. PC3 logikanya juga 0 pada saat tutup. PC4 logikanya 0. PC5 juga logikanya 0. PC6 sama 0. Begitu juga PC7 sama dengan 0. Oke, selanjutnya ini saklarnya di close semua, ditutup semua atau logic 0 semua. Selanjutnya untuk saklar 0 ini berhubungan dengan LED 7. Jadi seperti itu. Saklar 0 berhubungan dengan LED 7, saklar 1 berhubungan dengan LED 6, begitu juga seterusnya sampai saklar 7 berhubungan dengan LED 0. Jadi kalau kita lihat secara hubungannya atau korelasinya antara saklar dan LED ini sama seperti yang ada di contoh ke-15. Sama. Tetapi kita lihat karakteristik atau pola dari LED-nya seperti apa. Oke. Di sini ada LED 7 yang terhubung dengan PA7 sama dengan menyala berarti 0. Seperti itu ya. PA6 menyala juga berarti 0. PA5 menyala juga berarti logiknya 0. PA4 menyala juga berarti logiknya 0 di sini. Nah, selanjutnya PA3 LED 3 padam berarti logiknya 1. PA2 padam logiknya 1. PA1 padam logiknya 1. PA0 padam logiknya 1. Oke, kalau kita lihat di sini PC0 dengan PA7, PC1 dengan PA6, PC2 dengan PA5, PC3 dengan PA4 ini statusnya sama. Jadi pada saat saklarnya 0, LED-nya juga 0 logiknya. Pada saat saklarnya 0, LED-nya 0 logiknya. Jadi sama. Status mulai PC0 sampai PC3 itu
dengan LED-nya masing-masing itu sama status logiknya ya, status logiknya. Hal ini berbeda dengan PC4 dan PA3, PC5 dengan PA2, PC6 dengan PA1, PC7 dengan PA0. Ini berbeda. Nah, bedanya di mana? Bedanya itu logikanya antara saklar, contoh PC4 ini, dan PA3, LED 3 ini, itu logiknya di inverse. Nah, ini inverse. Logiknya mulai sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini inverse. Nah, ini logikanya sama. Nah, sini logikanya sama. Ini inverse, inverse, saya tulis lagi. Inverse, yang atas sama. Oke. Selanjutnya, nah ini bisa kita lihat ya, sudah ada polanya. Sudah ada polanya, nanti coba kita tulis ulang. Selanjutnya di sini kondisi 2, S0 buka, LED 7 padam. Tetapi kita lihat saklarnya dulu, saklarnya ke bawah ini buka semua. Oke, kita tulis dulu S0 berarti PC0. Buka berarti open, belum diapa-apakan, saklarnya logiknya 1. Begitu juga ini PC1 logiknya 1, PC2 logiknya 1, PC3 logiknya 1, PC4 logiknya 1, PC5 logiknya 1, PC6 logiknya 1, PC7 logiknya 1. Oke, kita lihat LED-nya. Nah, di sini pada saat S0 buka atau PC0 logiknya 1, LED-nya padam. Kalau LED-nya padam berarti logiknya 1 LED-nya. Berarti di sini PA7 logiknya 1. Di sini juga sama padam, padam, padam. Kecuali ini menyala, 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 menyala. Nah, ini PA6 logiknya 1, PA5 logiknya 1, PA4 logiknya 1. Nah, di sini berbeda. Dia menyala semua ke bawah sampai ke bawah. Yang atas ini dia padam dan yang bawah ini menyala semua. Berarti di sini PA3 logiknya 0, PA2 logiknya 0, PA1 logiknya 0, dan PA0 logiknya 0. Nah, coba kita lihat pada saat S0 buka, LED 7 padam. Nah, antara S0 dan LED 7 ini logiknya sama, yaitu 1, 1. Begitu juga saklar 1 dan LED 6 logiknya 1, 1 masih sama. Sampai di sini PC3 dan PA4 logiknya masih sama. Nah, ini logikanya sama antara saklar dan LED. Nah, di sini kita lihat 4 ke bawah ini. Mulai PC4 sampai PC7 dan PA4, mohon maaf, mulai berapa ini? PC4 ya, sampai PC7 dan mulai PA3 sampai PA0 ini logiknya berbeda. Pada saat PC4 logiknya 1, PA3 logiknya 0. Pada saat saklarnya buka, LED-nya justru menyala. Saklarnya enggak saya apa-apain, LED-nya malah menyala. Nah, ini inverse ya, inverse antara logika yang ada di saklar dan logika yang ada di LED. Oke, coba kita tulis ulang biar lebih singkat. Nah, daripada tampilannya seperti ini, coba kita tulis ulang biar lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Oke, kita tulis ulang. Kita punya dua kondisi di sini, yaitu kondisi pertama. Kondisi pertama dengan nilai
saklar pada pin C itu yang pertama di sini 0 semua ya. Saya tulis ulang 0 0 0 0 0 0 0 0. Ini bit ke 0 1 2 3 4 5 6 7. Selanjutnya apa yang terjadi pada LED pada port A? Saya mulai bit yang ketujuh di sini ya. Bit yang ketujuh karena saklar 0 berhubungan dengan LED yang ketujuh. Begitu juga saklar 1 berhubungan dengan LED yang ke-6. Dibalik ya. Untuk penulisan saja, tetapi standarnya penulisan tidak seperti ini. Ini tujuannya untuk mempermudah saja. Di sini 0 0 0 0 dan selanjutnya sisanya 1. Di sini 0 0 0 0. Di sini 1 1 1 1. Jadi seperti ini. Ini bit ke-7 6 5 4 3 2 1 0. Nah, ini kondisi pertama. Terus kondisi kedua. Kondisi pertama dan kondisi kedua. Oke. Saklar pada pin C. Nah, saklar pada pin C ini kondisinya satu semua ya. Saya tulis ulang 1 1 1 1 1 1 1 1. Ini bit ke 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, selanjutnya kondisi LED-nya seperti apa? Kondisi LED-nya pada port A itu untuk nibel yang di sini berhubungan dengan ini ya, mulai bit yang ke-7. Jadi untuk LED pada port A saya tulis bit yang ke-7 dulu sebelah kanan, paling kanan bit yang ke-7 dulu. Di sini 1 1 1 1 0 0 0 0. Nah, saya tulis 1 1 1 1 0 0 0 0. Ini bit yang ke-7 6 5 4 3 2 1 0. Nah, kalau kita lihat sama ya antara yang ada di tulisan atas ini dengan yang di bawah ini. Jadi untuk kalau kita lihat di sini, jika kondisi saklar yang pada nibel yang bawah, ini nibel yang bawah ya mulai 0 sampai 3 mengakibatkan LED di sini pada nibel atasnya port A itu menyala. Jadi sama ya untuk logiknya antara pada kondisi pertama. Mohon maaf, pada kondisi pertama untuk kondisi atau status ini apa saklar 000 akan mengakibatkan LED 000 juga. Nah, untuk kondisi saklar yang 4 sampai 7, kondisi saklar yang 4 sampai 7, di sini 4 sampai 7 mengakibatkan LED statusnya 111 yaitu mati. Nah, hal ini sama dengan yang ada di ketentuan ini. Jadi, untuk nibel yang bawahnya saklar itu memiliki logik yang sama dengan nibel atasnya LED. Jadi seperti itu. Jadi ini logiknya sama seperti yang ada di sini. Nah, yang ini logiknya inverse, kebalikan, sama seperti yang ada di sini. Selanjutnya kondisi yang kedua, kita lihat semua saklarnya satu di sini. Kita lihat 4 yang bawah dulu, saklar 4 yang bawah. Nah, akan menghasilkan logik yang sama pada LED, yaitu LED-nya mati. Nah, ini mewakili yang ada di sini. Nah, ini. Terus selanjutnya di nibel yang atasnya
saklar 4-7 akan mengakibatkan semua LED-nya nyala atau logiknya inverse berkebalikan. Nah, ini mewakili di sini. Mewakili di sini. Oke, kita sudah ketemu polanya. Ketentuannya sudah ada. Nah, jadi selanjutnya kita lihat simulasi. Nah, ini simulasinya kita lihat. Nah, nibel yang bawah selalu, nibel yang bawahnya saklar ini ya, selalu memiliki logik yang sama dengan nibel atasnya LED. Ini. Nibel yang atasnya saklar selalu berkebalikan dengan ini, nibel bawahnya LED. Ya. Ini punyanya saklar 4 sampai saklar 7. Ini punyanya saklar 0 sampai saklar yang ketiga. Nah, di sini. Jadi seperti ini. Coba kita lihat simulasi real pada Proteusnya. Untuk kaki-kaki yang dihubungkan masih sama dengan contoh sebelumnya, contoh 15 ya. LED-nya dihubungkan dengan port A dan switch-nya dihubungkan dengan port C. Masih sama. Oke, kita lihat langsung di versi Proteusnya. Ini adalah versi Proteusnya. Jadi pada saat saya coba nanti harus sesuai ya. Ini saya kembalikan awal. Ini kondisi awal. Saklarnya belum ditekan sama sekali. Jadi kalau kita lihat untuk nibel yang bawahnya saklar yang ini PC0 sampai PC3 ini akan mempengaruhi PA7 sampai PA4. Dan logiknya itu sama. Di sini satu semua, PC0 sampai PC3, di sini juga satu semua. Nah, untuk PC4 sampai PC7 atau saklar 4 sampai saklar 7, nah itu logiknya berhubungan dengan di sini, PA0 sampai PA3. Ya, berhubungan di sini. Dan logiknya berlawanan. Coba kita lihat sekarang logiknya PC4 sampai PC7 itu 1, di sini logiknya malah 0. Nah, coba kita lihat, kita ubah PC0 berhubungan dengan PA7. Nah, ini. Jadi pada saat saya tekan, saya jadikan 0 di sini juga 0. Saya kembalikan 1, dia 1 lagi. Kalau kita urut mulai atas sampai ke bawah, jadi seperti ini. Nah, ini logiknya sama, PC0 sampai PC3. Begitu juga PA7 sampai PA4. Selanjutnya kita lihat saklar yang keempat sampai ke-7, kita rubah. Nah, dia akan mempengaruhi PA3. Di sini. Logiknya menjadi 1 di sini. Nah, kita teruskan. Ini malah mati ya LED-nya ya. Nah, ini logiknya berkebalikan. Kita kembalikan lagi. Oke, jadi seperti ini. Jadi program Anda harus bisa memenuhi ketentuan yang ada di sini tadi, yang barusan kita simulasikan, atau yang sudah kita tulis pada kondisi 1 dan kondisi yang kedua. Oke, ini saya kasih perbandingan, biar Anda tahu perbedaan antara program versi pertama antara program 16 dan program yang ada di contoh 15. Jadi ini program yang ada di contoh 16, ini program yang ada di contoh 15. Anda lihat mulai atas. Nah, mulai sini sampai sini, nah, bagian yang atas dulu, dan sini sampai sini sama persis ya. Inisialisasinya semuanya sama persis, variabelnya sama persis. Nah, sampai ke sini ini yang 16 sama, ini sama. Di dalam dan for-nya ini sama ya, persis for-nya
Ini for-nya sama. Terus apa yang ada di dalam for? Coba kita lihat. Di sini temp sama dengan A, di sini juga temp sama dengan A. Di sini temp sama dengan temp N0x01, di sini juga sama, temp sama dengan temp di N kan 0x01. Di sini B geser kiri 1, di sini juga B geser kiri 1. Di sini B sama dengan B or temp, diorkan dengan temp, di sini juga sama. Persis kan ya? Terus di sini yang terakhir sebelum tutup kurungnya for, A sama dengan A geser kanan 1, sama. Nah, setelah for looping sebanyak 8 kali, dia keluar kan ya. Di contoh 16 ini, port A sama dengan B XOR 0x0F. Nah, tetapi di contoh sebelumnya cuma inverse B gini aja. Perbedaannya cuma di sini. Jadi, apa yang bisa kita ambil? Jadi, kita bisa mengambil hasil akhir B dari contoh 15 versi 1. Hasil akhir B. Dengan catatan asumsi harus sama. Ya, jadi kita bisa ambil hasil akhir B dari contoh ke-15. Sudah langsung ambil saja hasil akhirnya B berapa, nanti kita pakai ini. Nah, kita pakai ini. Apakah sesuai? Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan, langsung kita bahas contoh yang ke-16 ini sendiri, versi pertama. Oke, tidak perlu kita bahas secara detail ya. Langsung, jadi untuk pembahasan ini, sampai ini, Anda bisa lihat video yang 2 video sebelumnya, yaitu contoh 15 versi 1. Itu sudah dibahas secara detail prosesnya sampai looping ke-8, karena ini kan for-nya 8 kali looping ya, 8 kali looping. Oke, kita ambil asumsi dari contoh 15 versi 1, asumsi dengan kondisi saklar pada pin C itu 01, 01, 01, 01. Nah, kondisinya seperti ini. Ini bit ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ganti warna. Selanjutnya, kondisi LED pada port A. Nah, kita mengikuti aturannya contoh 16. Saklarnya boleh kita ambil, kondisi saklarnya boleh kita ambil dari contoh 15. Nah, tetapi hasil LED pada port A itu kita mengikuti aturan pada contoh sekarang, yaitu contoh 16. Kalau kita lihat, nibel yang bawahnya saklar akan selalu menghasilkan logik yang sama dengan LED. Berarti kalau ini nibel yang bawahnya saklar ya, ini nibel yang bawahnya, berarti dia akan menghasilkan logik yang sama, yaitu 10, 10. Berbeda dengan nibel yang atasnya saklar, dia akan menghasilkan logik yang berlawanan atau inverse. Logik yang berlawanan atau inverse dengan saklar. Berarti 1 menghasilkan 0, 0 menghasilkan 1, di sini 0, di sini 1. Perlu diingat urutannya seperti ini ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
harusnya nanti pada saat sudah kita uji programnya itu akan menghasilkan hasil yang seperti ini. Harusnya menghasilkan hasil yang seperti ini. Oke, langsung saja kita ambil nilai B dari contoh 15 versi 1. Nilai B yang paling akhir. Nilai B dari contoh mana tadi? Ini ya. Kita ambil nilai B ini. Nilai B yang terakhir dalam kurung looping ke-8 pada contoh 15 versi 1. Berapa nilai B-nya? Yaitu nilai B-nya sama dengan 10 10 10 10. Kita sudah dapat hasil nilai B yang terakhir pada looping 8 dari contoh 15 versi 1. Nah, selanjutnya kita cuma memproses ini saja. Kita proses ini saja. Port A sama dengan B, ini XOR ya. XOR 0x 0f. Oke. Kita langsung bisa mendapatkan hasilnya. Port A atau port yang dihubungkan dengan LED sama dengan B, kita XOR dengan 0x 0f. Maka akan jadi seperti ini. Nilai B-nya kita tulis 10 10 10 10. 0f itu berarti 0 0 0 0 f 1 1 1 1. Kita XOR. Hasilnya 0 XOR 1 1 0 1 0. Ini 0, ini 1 0 1. Oke. Hasil akhirnya seperti ini. Ini bit ke-7 6 5 4 3 2 1 0. Nah, bit ini itu adalah hasil dari port A. Coba kita lihat apakah sama antara ini dan ini yang ada di sini. Bit ke-7 1 6 0 5 1. Di sini ya, 5 ini 1, bit ke-4 0. Selanjutnya bit ke-3 0. Ini sama, bit ke-3 0, bit ke-2 1, bit ke-1 0 dan bit ke-0 1 sama. Jadi hasil yang ada di sini sama dengan yang ada di sini. Jadi hasil antara asumsi kita dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh contoh 16 ini itu sama, hasilnya sama. Jadi ini ketentuan, sesuai ketentuan kita uji dengan program yang ada di sini. Kita uji. Nah, kebetulan ini karena contohnya programnya mirip dengan yang ada di contoh 15 versi 1, maka kita ambil hasil akhirnya saja langsung, yaitu B di sini. Kita tinggal mengeksekusi program yang ada di luar for ini saja. Hasilnya seperti ini. Hasilnya sama antara pengujian pada program dengan ketentuan yang ada di contoh 16. Ya, dengan asumsi seperti ini ya saklarnya. Ini asumsinya, saklarnya kondisinya seperti ini atau statusnya seperti ini. Hasilnya sama. Ini cuma tinggal membalik bit saja ya. Ini bit 7-nya ada di paling kiri, ini bit 7-nya ada di paling kanan. Anda cocokkan sama atau tidak. Seperti itu. Nah, ini untuk versi satunya. Oke. Sebentar. Oke,
Coba kita lihat implementasi pada board mikrokontrolernya ya, implementasinya. Untuk posisi LED masih sama. Yang sebelah sini itu LED yang ke-0, yang paling bawah ini adalah LED yang ke-7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk saklarnya juga sama, di sini saklar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posisi awal sebelum ditekan sama sekali itu LED 0 sampai LED ketiga ini nyala. Sesuai dengan kondisi yang ada di ketentuan contoh 16 ini. Yaitu kondisi yang kedua. Jadi sebelum ditekan sama sekali LED 0 sampai LED 3 nyala. Seperti itu. Sebaliknya LED 4 sampai LED 7 mati. Jadi seperti itu. Nah, ini coba saya tekan satu-satu. Nah, nanti saklar 0 akan berhubungan dengan LED yang di sini. LED 7, saklar 1 dengan LED 6, begitu juga seterusnya ya. Ini Anda lihat, nah ini, nah ini mati satu-satu, nah jadi seperti ini. Nah, nyala dua-dua, mati dua-dua, nah seperti ini. Oke, seperti inilah implementasi pada board microcontroller yang sudah saya lakukan untuk contoh 16. Untuk selanjutnya, untuk contoh 16. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh 16 yang versi 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.